Anak-anak yang terkasih, juga para remaja, selamat sore semuanya. Remaja dan anak-anak suaranya ngebas. Coba anak-anak angkat tangan. Saya mau hitung ada berapa jumlahnya. El belum angkat tangan, saya lihat. Ayo angkat tangan. Anak-anak angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak apa-apa. Biar sedikit itu anak-anak kita. Biar sedikit itu warga dari stasi ini. Kadang-kadang kita juga harus meluangkan waktu untuk yang sedikit. Saya mau menghadirkan stasi ini juga yang memperhatikan anak-anak ini. Maka khotbah saya ini utamanya saya tujukan bagi anak-anak, juga bagi remaja, bagi orang muda. Kalau yang tua itu juga orang muda, tetapi namanya apa? Orang muda kolot. Anak-anak lihat saya, perhatikan telunjuk saya. Telunjuk saya menunjuk kemana? Lilin. Sekarang telunjuk saya mengarah kemana? Ke Bunda Maria. Sekarang telunjuk saya menunjuk kemana? Ke Tuhan Yesus. Sekarang kemana? Ada yang tahu ini namanya apa? Tabernakel. Saya mau tanya, tabernakel itu ada isinya atau tidak? Ada. Isinya siapa? Tanya apa? Tanya apa? Isinya apa? Isinya Tuhan Yesus. Isinya sakramen Maha Kudus. Itu lampu. Ini juga lampu. Ya kan? Ini juga lampu. Tetapi khusus lampu ini namanya lampu Tuhan. Kalau lampu Tuhan itu menyala, berarti di dalam ada Tuhan Yesus. Kalau lampunya ini mati, itu tanda bahwa di dalam tidak ada Tuhan Yesus. Karena komunis sucinya, sakramen Maha Kudusnya memang tidak ada. Sudah habis dikirim bagi orang yang sakit. Sekarang saya mau tanya, kalau gereja ini kosong karena yang menggunakan sudah pulang, orang yang misa sudah pulang, orang yang ibadat jalan salib sudah pulang, orang yang latihan kur sudah pulang. Saya mau bertanya, tabernakel ini masih di sini atau tidak? Masih di sini ya. Jadi Tuhan Yesusnya tetap ada di dalam. Sekarang saya mau tanya, sikap kita ketika kita masuk gereja dan sikap kita ketika kita masuk pasar sama enggak? Beda. Kalau kita masuk gereja untuk apapun, mungkin masuk gereja mau misa, mungkin masuk gereja mau latihan kur, mungkin masuk gereja mau ibadat jalan salib, mungkin masuk gereja mau bersih-bersih, mungkin masuk gereja mau menghias altar, atau juga yang lain. Untuk apapun kalau kita masuk gereja, lebih-lebih kalau di gereja itu lampu Tuhan menyala, yang berarti di dalam ada sakramen Maha Kudus, ada Tuhan Yesus, kita harus masuk gereja dan juga berada di dalam gereja dengan sikap yang hormat. Kita sering melihat
Kalau ada orang yang mau datang untuk misa, sebelum duduk dia berlutut dulu. Kita juga sering melihat kalau para umat mau meninggalkan gereja, habis apapun, setelah apapun, sebelum berjalan menuju pintu belakang, berlutut dulu. Betul enggak? Anak-anak juga saya lihat seperti itu. Ada yang berlututnya itu dengkulnya sampai menyentuh lantai, ada yang tidak sampai menyentuh lantai. Kalau sudah tua tidak sampai ke lantai enggak apa-apa. Karena kalau sampai ke lantai mungkin lalu berdirinya susah. Kalau sudah tua. Anak-anak sudah tua atau belum? Masih ragu-ragu. Anak-anak sudah tua belum? Sudah tua belum? Belum. Jadi khusus untuk anak-anak dan para remaja, orang muda, kalau berlutut dalam rangka hormat kepada Tuhan Yesus, berlututnya itu jangan ragu-ragu. Berlututnya itu jangan pelit. Berlututlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap raga. Yang berarti berlututnya itu harus niat. Jangan cuma asal dengkulnya nekuk. Berlututlah tetapi sampai dengan dengkulnya itu menyentuh lantai. Sudah tahu ya? Belum lama saya titip pesan kepada pengurus stasi. Anak-anak kalau habis misa atau habis apalah di gereja, lalu mau pulang, maju sampai di depan altar, lalu di situ berlutut, dengkulnya sampai menyentuh ke lantai. Setelah itu baru pulang. Tetapi pulangnya jangan lari. Gereja itu bukan lapangan lari. Jadi setelah berlutut, dengkulnya sampai menyentuh lantai, menuju pintu, entah itu pintu yang sana atau yang sini, ada 2 pintu, bebas mau lewat pintu mana, tetapi jangan lari. Nggak akan ditinggal. Kalau pulangnya mau bersama orang tuanya, percayalah, orang tuanya pasti karena mencintai anak-anak dengan sabar menunggu. Jadi gereja bukan lapangan olahraga. Gereja bukan lapangan untuk lari. Kalau masuk gereja, saya lihat anak-anak sudah bagus, nggak ada yang lari. Nanti kalau keluar dari gereja, selama masih ada di gereja, jangan lari, ya. Dan sebelum keluar, maju ke depan, berlutut, dengkulnya sampai menyentuh lantai, lalu kemudian keluar. Ketika kita berlutut di depan altar sampai dengkulnya menyentuh lantai, itu yang bisa kita lakukan untuk menghormati Tuhan Yesus. Jadi nanti kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau misa sudah selesai, lalu adik-adik ini mau pulang, kan biasanya keluar dari tempat duduk kan. Nah, nanti keluar dari tempat duduk, lalu maju ke depan sini. Terus berlutut sebaik-baiknya. Yang baik adalah dengkulnya sampai menyentuh lantai. Lalu setelah itu pulang, tetapi jangan lari, jalan. Nanti saya tunggu, sampai malam juga saya tunggu. Saya nanti sebelum pulang mau lihat sini dulu, apakah anak-anak memang betul sudah selesai berlututnya atau belum. Kalau belum, saya tunggu sampai selesai. Jadi jangan khawatir. Ini cukup jelas untuk anak-anak. Jelas ya. Inilah yang bisa kita lakukan untuk menghormati Tuhan Yesus yang ada di tabernakel ini, yang ada di gereja, di tempat yang suci ini. Yang remaja, yang gede-gede, nanti anaknya dibimbing, ditemani, barangkali untuk maju ke depan nggak berani.
para bapak dan ibu yang terkasih, inilah cara yang sangat sederhana membina anak supaya sejak kecil anak itu juga diperhatikan sikap menghormatinya terhadap Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.